Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Aprilcaya Fasya. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 125251034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses audit keuangan PT KNU, yaitu proses pemeriksaan catatan keuangan perusahaan untuk memastikan semua transaksi sudah dicatat dengan benar, lengkap, dan di waktu yang tepat. Nah, laporan keuangan sebuah perusahaan tidak langsung jadi sempurna begitu transaksi selesai dicatat. Dalam praktiknya selalu ada kemungkinan kesalahan kecil yang terjadi di tengah jalan, salah menaruh angka di akun yang keliru, ada transaksi yang terlewat dicatat, atau ada biaya yang seharusnya belum menjadi beban tapi sudah diakui duluan. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan dampaknya bisa mengubah gambaran kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Disinilah peran audit masuk. Audit bukan berarti perusahaannya bermasalah. Justru sebaliknya, proses ini adalah bentuk kehati-hatian agar laporan keuangan yang tersaji benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, bukan kondisi yang terlihat baik-baik saja di permukaan. Nah, pembahasan ini hasil temuan audit pada PT KNU, sebuah perusahaan di bidang konstruksi. Dipilih 8 temuan yang perlu dikoreksi, mulai dari kesalahan klasifikasi aset, pendapatan yang terlambat diakui, hingga kewajiban pajak yang belum tercatat. Nah, masing-masing temuan dijelaskan bukan dari teknisnya saja, tapi dari sisi kenapa itu bisa terjadi, apa yang seharusnya dilakukan, dan kenapa hal itu penting untuk diperbaiki. Nah, PT KNU adalah perusahaan konstruksi dalam bisnis konstruksi. Pencatatan keuangan itu lebih rumit dari bisnis biasa karena ada banyak proyek berjalan bersamaan, ada transaksi dalam mata uang asing, dan ada aturan kapan pendapatan boleh diakui. Nah, di pembahasan kali ini ditemukan 8 kesalahan pencatatan yang kalau dibiarkan bisa membuat laporan keuangan perusahaan terlihat berbeda dari kondisi sebenarnya. Kesalahan yang sifatnya salah tempat, ada 3 jurnal pertama, yaitu JEK 001, JEK 003, dan JEK 007. Soal sesuatu yang dicatat di tempat yang salah. JEK 001 soal material yang harusnya jadi stok malah langsung dianggap biaya. Ini membuat perusahaan terlihat lebih boros dari kenyataannya, padahal barangnya masih ada dan bisa dipakai. Untuk JEK 003 soal pendapatan yang sudah layak diakui tapi belum dicatat, jadi laporan laba perusahaan terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya. Sedangkan untuk JEK 007 soal biaya yang tidak bisa ditelusuri, tidak bisa tahu proyek mana yang untung. Nah, ketiganya sudah dan sedang diselesaikan. Tapi intinya adalah salah satu menaruh angka di akun yang salah bisa mengubah gambaran kondisi perusahaan secara keseluruhan, meski total uangnya tidak berubah. Kesalahan yang sifatnya terlupa atau terlewat. Nah, untuk JEK 002, 004, dan 005 dan JEK 006 berbeda kasusnya. Ini bukan soal salah tempat, tapi soal sesuatu yang sama sekali belum dicatat. Perusahaan punya uang dalam dolar, tapi nilainya di pembukuan belum disesuaikan dengan kurs sekarang, atau JEK 002. Ada pajak yang sudah jadi kewajiban tapi belum dicatat sebagai utang, JEK 004. Ada biaya yang sudah keluar tapi tidak tahu masuk kemana, jadi diparkir dulu di akun sementara dan lupa dipindahkan untuk JEK 005. Ada juga piutang ke klien yang sudah lama tidak dibayar tapi belum diantisipasi, kemungkinan tidak tertagih. Itu JEK 006. Yang paling penting diperhatikan dari kelompok ini adalah JEK 005, akun parkiran sementara atau
suspense account. Itu tidak boleh punya saldo. Kalau masih ada isinya, artinya ada transaksi yang statusnya menggantung dan belum jelas. Setelah dikoreksi, saldo akun ini berhasil jadi 0, yang artinya semua transaksi sudah punya rumah yang jelas. Kesalahan yang sifatnya soal waktu JEK 008 agak berbeda dari yang lainnya. Angkanya tidak salah dan akunnya pun benar, tapi waktunya yang tidak tepat. Waktunya yang tidak tepat. Biaya asuransi untuk 3 bulan ke depan langsung dibebankan sekaligus bulan ini, padahal yang seharusnya menjadi biaya bulan ini hanya porsi bulan ini saja, sisanya belum dikonsumsi, jadi belum boleh jadi beban dan harus disimpan dulu sebagai aset. Ini prinsip dasarnya sederhana. Kalau kamu bayar sewa kos untuk 3 bulan sekaligus, kamu tidak langsung menganggap seluruhnya sebagai pengeluaran bulan ini, sama halnya di akuntansi. Nah, gambaran besarnya tuh dari 8 koreksi ini, 3 sudah selesai, 2 masih dikerjakan, dan 3 masih menunggu data tambahan dari pihak lain seperti sistem manajer atau divisi keuangan. Selama koreksi belum semua selesai, laporan keuangan PT KNU belum bisa dianggap final dan belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, trial balance yang ada sekarang pun masih berstatus draft, bukan karena ada yang salah dengan rumusnya, tapi memang karena sumber datanya sendiri belum lengkap. Pembahasan mungkin sampai situ saja. Bila ada penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.